Jungle. Oke, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya itu adalah Asna Saragi Subaya. Saya mengampu bidang studi fisika. Nah, materi yang akan saya bawa di sini adalah materi tentang massa jenis. Nah, sebelum itu saya mau bertanya dulu nih. Misal, mana kamu rasa lebih ringan ketika mengangkat benang nilon yang masanya 1 kg dengan mengangkat batu bata yang beratnya juga 1 kg? Saya ulang. Mana yang kamu rasa lebih ringan, mengangkat benang nilon yang masanya 1 kg dengan batu bata yang masanya juga 1 kg? Nah, berarti kalau seperti itu, jawabannya pasti kamu merasa lebih ringan di mengangkat, yaitu benang nilon. Alasannya kenapa? Karena kedua benda ini memiliki kerapatan yang berbeda. Kedua benda ini memiliki kerapatan yang berbeda meskipun masanya sama-sama 1 kg. Nah, berarti kerapatan suatu benda itu kita namakan dengan massa jenis. Saya ulang, kerapatan suatu benda kita namakan dengan massa jenis. Berarti massa jenis itu adalah kerapatan suatu benda. Massa jenis adalah kerapatan suatu benda. Kerapatan suatu benda. Oke. Nah, dalam fisika, massa jenis itu dilambangkan dengan persamaan rho. Massa jenis dalam fisika itu disimbolkan dengan rho. Berarti saya simbolkan seperti ini, massa jenis itu adalah rho. Bacanya ini adalah RHO. RHO, rho. Itu, massa jenis itu adalah rho. Nah, massa jenis itu tadi adalah kerapatan suatu benda, atau bisa juga dikatakan adalah hasil bagi antara massa suatu benda dengan volumenya. Hasil bagi antara massa suatu benda dengan volumenya. Berarti ini juga bisa kita katakan adalah hasil bagi massa. Hasil bagi massa dengan volume. Oke, berarti massa jenis itu juga bisa kita katakan adalah hasil bagi massa benda dengan volumenya. Nah, massa benda dalam fisika itu disimbolkan dengan apa? Dengan M. Kenapa? Berasal dari kata mass. Mass itu artinya massa. Jadi ingat, simbol-simbol dalam fisika itu biasanya berasal dari vocabulary bahasa Inggris. Nah, berarti massa itu adalah mass disimbolkan dengan M. Berarti apa tadi? Massa jenis. Berarti massa jenis itu adalah rho sama dengan hasil bagi massa. Massa itu adalah mass, yaitu M, dan volume. Volume bahasa Inggrisnya ya tetap volume, ya kan? Berarti rho sama dengan M per V. Saya ulang, rho sama dengan M per V. Ini adalah rumus dari massa jenis. Rho sama dengan M per V. Oke. Nah, kalau ditanya ada di suatu benda. Nah, massanya biasanya bagaimana cara mengukur massa? Mengukur massa suatu benda itu dengan menggunakan neraca. Kalau biasa di sehari-hari kita kenal dengan kata timbangan. Tapi bahasa fisikanya itu adalah neraca. Neraca itu bermacam jenis ya. Nah, kemudian kalau volume diukur dengan apa? Volume itu diukur dengan gelas ukur. Atau juga menggunakan rumus kalau bendanya beraturan. Oke, saya buat tadi apa? M itu adalah massa. M adalah massa. Satuan massa dalam fisika itu adalah kilogram.
Next, V. V itu adalah volume. V adalah volume. Satuan volume dalam sistem internasional atau SI yaitu meter kubik. And the next, ini adalah rho. Rho ya. Ini rho itu adalah massa jenis. Massa jenis berarti apa? Tadi ini adalah kilogram dan volume itu adalah tadi meter kubik. Kilogram per meter kubik itu adalah satuan dari rho. Kilogram per meter kubik itu adalah satuan dari rho. Oke, sedikit lagi. Kalau misal ditanya gini, tadi apa? Massa itu alat ukurnya adalah derajat. Alat ukur. Oke, alat ukur. Alat ukur massa yaitu adalah derajat. Sementara alat ukur volume itu kalau dia beraturan maka menggunakan apa? Dengan menggunakan rumus. Tapi kalau dia benda tidak beraturan, benda tidak menentu, maka itu kita menggunakan apa? Gelas ukur. Oke, ingat rumus tadi untuk apa? Untuk benda yang beraturan. Rumus ini tadi digunakan untuk benda beraturan. Dan ini adalah benda tak beraturan. Oke, nah sekarang saya tanya lagi. Ada massa jenis, maka nanti ada massa jenis relatif. Ada massa jenis suatu benda, ada juga nanti namanya massa jenis relatif. Oke, kita akan fokus ke massa jenis relatif. Oke, untuk massa jenis relatif, persamaannya adalah, itu harus kita ingat, sedikit sama, berarti massa jenis relatif itu rho sama dengan, sama dengan apa? Massa jenis zat cair dibagi, saya ingat, massa jenis zat cair dibagi dengan massa jenis, atau massa jenis zat pun boleh, dibagi dengan massa jenis air dikali 100%. Massa jenis zat cair dibagi dengan massa jenis air dikali 100%. Kalau dia mintanya dalam persen. Kalau dia tidak meminta dalam persen, maka ini kamu buang. Maka yang tersisa adalah massa jenis zat cair dibagi dengan massa jenis air. Walaupun sebenarnya air itu juga adalah zat cair. Namun, saya membuat ini massa jenis zat cair. Misal nih, kalau bendanya yang lain itu dibandingkan, yaitu misal minyak boleh, alkohol boleh, ataupun raksa boleh, dan sebagainya. Oke, berarti ini adalah rumus dari massa jenis relatif. Oke, biasanya juga, nah satuan dari misalnya volume ini, biasanya kita menggunakan kata liter. Liter itu sama dengan apa? Desimeter kubik. Oke, berarti kita kasih ketentuan sedikit ya. Liter, udah, satuan volume liter itu sama dengan desimeter kubik. Kemudian ada nanti mililiter. Mililiter itu sama dengan apa? Mililiter itu sama dengan sentimeter kubik atau sama dengan cc. Jadi kalau misalnya nanti massa itu bisa nggak nanti dalam satuan gram? Bisa. Namun dalam sistem internasional dia yang diakui adalah kilogram. Maka cara cepatnya apa nanti? Kalau nanti satuannya gini, 1 gram per sentimeter kubik. Ingat aja rumus cepatnya, mengubah ke kilogram per meter kubik. Prinsip cepatnya cukup kau kali 1000. Ingat ya, gram ke sentimeter kubik
ke kilogram per meter kubik cukup apa? Kali 1000. Next, apa lagi? 1 kilogram per meter kubik diubah ke gram per sentimeter kubik, itu kebalikannya. Berarti apa? Bagi 1000. Berarti ini adalah bagi 1000. Ini adalah prinsip cepatnya. Oke. Nah, ada nanti beberapa benda yang harus kamu ketahui massa jenisnya. Kalau misal dia tidak diketahui dalam soal. Karena massa jenis benda ini sering nanti dimunculkan dalam suatu soal. Apa-apa aja itu, ini harus kamu hafal ya. Kalau misalnya nanti dikatakan massa jenis, udah, massa jenis air, maka itu sudah ketetapan. Ketetapannya adalah 1 gram per sentimeter kubik atau ke kilogram. Kalau ke kilogram tadi apa? Kali 1000. Berarti sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Next, selain air, ada nanti juga raw alkohol. Raw alkohol sudah ketetapan itu adalah 0,8 gram per sentimeter kubik atau ke kilogram per meter kubik kali 1000. Berarti sama dengan 0,8 kali 1000. Berarti 800 kilogram per meter kubik. Next, apa lagi? Raw raksa. Raw raksa juga sudah ketetapan. Itu adalah 13,6 gram per sentimeter kubik atau sama itu dengan apa? Kali 1000. Berarti 13.600 kilogram per meter kubik. Ini adalah hal-hal yang harus kamu ketahui tentang massa jenis. Nah, untuk contoh soalnya, kita akan next ke pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa tadi apa? Ingat, kalau misalnya massa suatu benda itu misalnya bisa sama antara benda 1 dan benda 2, tetapi kamu merasa mengangkat benang nilon itu lebih ringan, padahal massanya sama dengan batu bata, itu alasannya kenapa? Karena perbedaan massa jenis, karena perbedaan kerapatan suatu benda. Jawabannya adalah seperti itu. Oke, saya rasa ini adalah materi tentang massa jenis. Next, materi tentang contoh-contoh soalnya. Oke, saya harap kamu tonton video ini sampai akhir supaya kamu tidak ketinggalan dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk pemberitahuan ke video-video selanjutnya. Oke, saya rasa sekian materi dari massa jenis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam semangat.